Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal uji pengetahuan PPG Kemenak sesuai kisi-kisi di bagian 3 bersama info kita YA. Sebelum lanjut, mohon bisa like dan subscribe channel Info Kita YA agar mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel Info Kita YA. Bagi teman-teman yang mau mendownload kisi-kisi UPPBG Kemenak, bisa ketik link kisi-kisi ini atau bisa klik link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan soal UP. Di kisi-kisi ke-21, rancangan pembelajaran dalam hal perbedaan individu materi fikih kontemporer. Seorang guru PAI sedang mengajarkan fikih kontemporer tentang zakat produktif. Di kelasnya ada siswa yang berasal dari keluarga petani, pedagang, dan pekerja kantoran. Guru menyadari latar belakang siswa berbeda, sehingga pemahaman mereka tentang zakat produktif juga bervariasi. Guru ingin membuat rancangan pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan tersebut. Apa tindakan terbaik guru? A. Memberikan materi umum tentang zakat produktif tanpa menyinggung perbedaan latar belakang siswa. B. Membagi siswa ke dalam kelompok sesuai latar belakang untuk mendiskusikan penerapan zakat produktif dalam kehidupan mereka. C. Menyuruh semua siswa menyalin dalil zakat produktif dari kitab. D. Menghindari diskusi karena khawatir memicu perbedaan pendapat. E. Memberikan hafalan definisi zakat produktif saja. Jawabannya B. Membagi siswa ke dalam kelompok sesuai latar belakang petani, pedagang, pegawai untuk mendiskusikan penerapan zakat produktif dalam kehidupan mereka. Jawaban B ini tepat karena mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa sesuai karakteristik mereka. Untuk jawaban A kurang tepat karena tidak memperhatikan perbedaan individu. Untuk jawaban C, D, dan E pasif dan tidak relevan dengan konteks siswa. Kisi-kisi ke-22, rancangan pembelajaran dalam hal deep learning, materi hak-hak rakyat dalam Islam. Guru mengajarkan hak-hak rakyat dalam Islam. Beberapa siswa sering mengikuti berita sosial tentang ketidakadilan, sementara sebagian kurang peduli. Guru ingin menggunakan pendekatan deep learning agar siswa benar-benar memahami makna hak rakyat dalam konteks kekinian. Langkah terbaik guru adalah A. Memberikan soal hafalan tentang hak rakyat dalam Islam. B. Membahas kasus aktual, misalnya isu keadilan sosial lalu mengaitkannya dengan ajaran Islam. C. Menghindari isu sosial agar pembelajaran lebih aman. D. Menyuruh siswa menyalin pasal undang-undang tentang hak rakyat. E. Memberikan ceramah tanpa interaksi. Jawabannya B. Membahas kasus aktual, misalnya isu keadilan sosial lalu mengaitkannya dengan ajaran Islam. Jawaban B ini tepat karena deep learning menuntut penggalian makna mendalam melalui isu aktual. Sedangkan jawaban lainnya itu bersifat hafalan pasif atau menghindar. Kisi-kisi ke-23, rancangan pembelajaran masih dalam hal deep learning dalam materi kepemimpinan Islam. Guru membahas perkembangan kepemimpinan Islam dari masa awal hingga era modern. Ia ingin siswa tidak hanya menghafal nama tokoh, tetapi juga memahami strategi kepemimpinan dan pendidikan. Rancangan pembelajaran yang tepat adalah A. Memberikan hafalan nama khalifah dan tahun pemerintahannya. B. Menyajikan studi kasus tentang strategi kepemimpinan Umar bin Khattab dan membandingkannya dengan kepemimpinan modern. C. Menyuruh siswa menyalin kronologi sejarah. D. Menghindari diskusi kepemimpinan karena dianggap politis. E. Memberikan ceramah panjang tanpa dialog. Jawabannya B. Menyajikan studi kasus tentang strategi kepemimpinan Umar bin Khattab dan membandingkannya dengan kepemimpinan modern. Jawaban B ini tepat karena sesuai dengan deep learning, yaitu analisis komparatif atau perbandingan. Sedangkan jawaban A, C, dan E itu hafalan dan tidak mendalam. Untuk jawaban D itu menghindar dari esensi pembelajaran.
Kisi-kisi ke-24 rancangan pembelajaran dalam Deep Learning, materi pendidikan nilai karakter. Guru mengajarkan pendidikan karakter. Ia ingin siswa memahami konsep tidak hanya dari teori, tetapi melalui praktik nyata, kolaborasi, dan komunikasi. Langkah paling sesuai adalah A. Menyuruh siswa menghafal definisi karakter. B. Mengajak siswa membuat proyek kolaboratif, misalnya kampanye kejujuran di sekolah. C. Menyuruh siswa menyalin catatan dari guru. D. Menghindari aktivitas karena memakan waktu. E. Memberikan ceramah satu arah. Jawabannya B. Mengajak siswa membuat proyek kolaboratif, misalnya kampanye kejujuran di sekolah. Jawaban B ini tepat karena deep learning itu untuk pembentukan karakter lewat proyek nyata. Sedangkan untuk jawaban yang lain itu bersifat pasif, tidak mendidik keterampilan kolaborasi. Kisi-kisi ke-25 rancangan pembelajaran TPACK materi moderasi beragama. Guru membahas Islam sebagai agama moderat. Siswa diminta mengaitkan moderasi dengan tantangan era digital. Apa rancangan pembelajaran yang sesuai? A. Menggunakan ceramah tanpa teknologi. B. Mengajak siswa membuat konten digital tentang moderasi beragama. C. Menyuruh siswa menghafal definisi wasatiyah. D. Menghindari isu digital agar tidak rumit. E. Memberikan ringkasan teks tanpa diskusi. Jawabannya B. Mengajak siswa membuat konten digital tentang moderasi beragama. Jawaban B ini tepat karena sesuai dengan TPACK, yaitu integrasi materi, pedagogi, dan teknologi. Sedangkan jawaban yang lain tidak integratif. Kisi-kisi ke-26, pelaksanaan pembelajaran PBL dalam materi tafsir. Guru mengajar tafsir dengan pendekatan PBL. Ia melihat siswa merasa materi kurang relevan. Tindakan guru yang tepat adalah A. Menggunakan strategi hafalan. B. Menyajikan kasus lingkungan lalu meminta siswa menganalisis ayat terkait. C. Memberi diktat tafsir untuk disalin. D. Menghindari isu aktual agar tidak rumit. E. Membatasi pembelajaran hanya satu kitab. Jawabannya B. Menyajikan kasus lingkungan, lalu meminta siswa menganalisis ayat terkait. Jawaban B ini tepat karena PBL itu berbasis masalah nyata. Kisi-kisi ke-27, pelaksanaan pembelajaran PJBL dalam materi hadis. Guru membahas klasifikasi hadis. Ia ingin siswa aktif melalui PJBL. Tindakan yang sesuai adalah A. Memberi hafalan sanad. B. Menyuruh siswa membuat proyek klasifikasi hadis dari beberapa sumber. C. Memberikan ceramah panjang. D. Menghindari proyek karena dianggap rumit. E. Membatasi pembahasan hanya kitab klasik. Jawabannya B. Menyuruh siswa membuat proyek klasifikasi hadis dari beberapa sumber. Jawaban ini sesuai dengan PJBL, yakni proyek nyata. Kisi-kisi ke-28, pelaksanaan pembelajaran DBL dalam materi takdir dan iman. Guru mengajarkan hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir. Siswa sering mendapat informasi keliru dari media sosial. Guru ingin menciptakan suasana belajar membandingkan melalui DBL. Langkah terbaik guru adalah A. Memberi soal hafalan definisi takdir. B. Mengajak siswa menemukan dalil tentang takdir dan menghubungkannya dengan fenomena kekinian. C. Menghindari isu modern agar aman. D. Menyuruh siswa menyalin teks kitab. E. Memberi ceramah tanpa interaksi. Jawabannya B. Mengajak siswa menemukan dalil tentang takdir dan menghubungkannya dengan fenomena kekinian. DBL di sini disebutkan siswa itu menemukan sendiri konsep. Kisi-kisi ke-29, pelaksanaan pembelajaran Deep Learning dalam materi mukjizat, karomah, dan sihir. Guru mengajar tentang mukjizat, karomah, dan sihir. Beberapa siswa percaya pada hal gaib secara berlebihan, sementara yang lain cenderung skeptis. Guru ingin suasana belajar akomodatif dengan Deep Learning. Apa langkah terbaik?
A. Membatasi diskusi hanya pada kitab klasik. B. Menyajikan kasus hoax tentang sihir di media sosial, lalu meminta siswa menganalisis dengan dalil. C. Memberi hafalan jenis-jenis sihir. D. Menghindari isu karena takut kontroversi. E. Menyuruh siswa menyalin catatan. Jawabannya B. Menyajikan kasus hoax tentang sihir di media sosial, lalu meminta siswa menganalisis dengan dalil. Jawaban B ini tepat karena deep learning itu menekankan analisis kasus aktual. Kisi-kisi ke-30, pelaksanaan pembelajaran, TPACK, materi akhlak karimah. Guru mengajarkan akhlak karimah. Beberapa siswa lebih suka belajar visual, sebagian audio, dan ada yang aktif di media digital. Guru ingin menciptakan pembelajaran adaptif dengan pendekatan TPACK. Langkah terbaik guru adalah A. Memberi ceramah satu arah tanpa media. B. Menggunakan kombinasi video, diskusi, dan praktik role play akhlak. C. Menyuruh siswa menyalin dalil akhlak. D. Menghindari penggunaan teknologi agar lebih mudah. E. Hanya menguji hafalan ayat akhlak. Jawabannya B. Menggunakan kombinasi video, diskusi, dan praktik role play akhlak. Jawaban B ini tepat karena mengintegrasikan materi, pedagogi, dan teknologi sesuai karakteristik siswa. Sedangkan jawaban lainnya itu tidak sesuai dengan prinsip TPACK. Terima kasih sudah membersamai Info Kita YA dalam pembahasan soal uji pengetahuan PPG Kemenak sesuai kisi-kisi di bagian 3. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman lolos uji pengetahuan PPG. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.